Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Kita teruskan kajian kita Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Insyaallah kita kemarin sudah dibahas masalah fadlul wuju'. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, yaitu salah seorang tabi'in. Kalau kita dengar kata Ibnu Sirin, dia adalah ulama besar yang ada pada zamannya. Kita bacakan hadisnya. Wa an Muhammad ibni Sirin an Abi Hurairah qal laqad ra'aituni. Di sini ada kata ra'aituni. Dalam bahasa Arab, antum cari di mana aja, jarang menggunakan domir tu kemudian ni. Kan saya melihat saya, jarang. Baru kali ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Ibnu Sirin. Ia berkata, aku pernah melihat diriku. Di sini diriku berarti saya. Yaitu jatuh di tempat antara mimbar Rasulullah dan kamar Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan pingsan. Ini saking laparnya. Kalau ini mungkin karena ini ahlu sufah, biasanya menerima apa adanya. Kalau memang nggak punya uang, lapar, ya lapar. Di sini adalah Abu Hurairah. Kemudian karena pingsan, lalu ada seorang ini, fayaji'u al-ja'i. Yaji ini dia datang. Ada pelakunya, harus kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Di sini al-ja'i, maka datanglah seorang, nggak disebut namanya, walaupun pelakunya diketahui tapi nggak disebut namanya. Fayaji'u al-ja'i, maka datanglah seorang di hadapan Abu Hurairah. Kemudian fayadu'u rijlahu ala unuki. Ini yang menceritakan Abu Hurairah, yaitu orang ini meletakkan kakinya ke unuk. Unuk ini leher. Ini seakan-akan enggak menghormati, tapi ini kejadian. Maka di sini enggak disebut namanya. Ja'i. Ja'i ini orang yang datang melihat Abu Hurairah kelaparan, kemudian pingsan, malah bukan ditolong, ini dipakai kaki, karena ini alasannya. Wa yara anni majnun, dia mengira, yara itu melihat, tapi dalam bahasa Arab melihat itu bisa diartikan mengira, yaitu mengira. Wa yara anni majnunun, dia mengira bahwa Abu Hurairah
Hurairah ini gila. Wa ma bi min majnunin, dan dia sebetulnya saya tidak, ini beliau tidak gila. Ma bi ilal ju, karena apa? Yang menyebabkan kejadian ini adalah ju. Kalau kita lihat sejarahnya, Ahlus Sufah ini nggak ada tabungan. Kalau kita kan punya ATM, berapa banyak bisa, kalau kelaparan langsung beli ke tempat lain. Tapi zaman dulu nggak ada ATM. Ya kalau nggak punya ya nggak punya. Dia kelaparan. Di sini ini adalah kehebatan para sahabat, yaitu mampu menahan beratnya kelaparan. Ini jarang sekali. Ini adalah Abu Hurairah sampai pingsan. Ini betapa pedihnya. Apa artinya? Ini sampai pingsan. Ini sangat panjang sekali perjalanan. Ini menunjukkan betapa hebatnya para sahabat dan beratnya yang dipikul oleh para sahabat. Karena mereka sendiri datang dari Mekah sebagai seorang muhajir, mungkin langsung ke Madinah. Ini adalah berat. Kemudian datang cobaan-cobaan, dan ini termasuk cobaannya mengenai orang yang paling banyak hafalannya. Orang yang paling banyak hafalannya siapa? Yaitu Abu Hurairah. Dia adalah pertama kali yang paling banyak hafalnya. Kemudian kita bahas satu persatu. Wa'an Muhammad ibni. Jadi kenapa dibaca Muhammad ibni? Muhammadin ibni. Jadi bukan Muhammad ibni. Karena tidak akan mungkin, ini di mudhof, ini tidak akan mudhof. Orang disandari dalam bahasa Arab mudhof. Mudhof itu tidak akan bertanwin. Maka kalau bertanwin dia bukan mudhof. Muhammad ibnu Sirin kayak seperti ini. Muhammad adalah murid namanya Muhammad. At-Talibu Muhammadun. Ini namanya pengganti. Al-Khalifatu Umar. Khalifah Umar. Khalifah ya Umar. Umar ya Khalifah. Ini namanya pengganti. Muhammad ibnu Sirin. Muhammad namanya Muhammad ya ibnu Sirin. Ibnu Sirin ya Ibnu Muhammad, ya Muhammad. Ini namanya badal mutabik, yaitu badal yang cocok. Muhammad at-Talibu. Itu at-Talibu ini bisa jadi sifat, bisa jadi badal, pengganti. Jadi pengganti yang cocok. Kemudian an Abi Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. Kita lihat sejarahnya bahwa Abu Hurairah yaitu dia datang dari Ad-Daus. Daus itu Yaman jauh. Yaman ke Madinah itu kan jauh. Tapi dia aslinya orang Yaman. Dan orang yang paling banyak hafalannya dia. Tidak ada yang lain. Tapi dia adalah orang yang prihatin karena Ahlus Sufah itu orang yang tidak punya rumah. Dia hanya tinggal di sebuah masjid. Tidur, makan dan lain sebagainya di masjid. Kemudian ada kata-kata fima baina mimbari Rasulillah, yaitu di antara mimbar Rasulullah, yaitu di antara mimbar dan hujrah Aisyah. Nah, di sini maghsyian alayya. Ini ceritanya bahwa dia dalam keadaan pingsan saking menahan laparnya. Ini pingsan. Nah, orang nggak tahu tiba-tiba datang dan kakinya diletakkan di leher Abu Hurairah. Ini adalah, kalau kita kayaknya nggak sopan ya, padahal itu bukan. Untuk mungkin dikira Abu siapa tadi
dikira gila atau apa. Tapi kenyataannya dia tidak gila. Nah, wa ma bi min junun, dan kami bukan orang gila. Ma bi ilal ju, yang semuanya itu menyebabkan hanya karena kelaparan. Jadi al-ju'u kebanyakan kalau dalam bahasa itu kalau ada huruf illah itu pengecualian. Itu biasanya setelah illah itu mansub. Nah, kenapa al-ju' enggak mansub? Ini dalam bahasa disebut biasanya itu kembali ke jumlah. Kalau dia masuk jumlah ismiyah, kalau mubtada itu marfu'. Nah, itu. Kemudian di sini menunjukkan bahwa Abu Hurairah ini orang yang prihatin dalam kehidupannya. Meskipun dia tiap hari menghafal hadis dan lain sebagainya, tapi memang dia orang yang cerdas. Ini Abu Hurairah. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian di dalam kesimpulan hadis ini bahwa hidup ini kita lihat dohirnya nas, bahwa memang keutamaan lapar ini sangat dianjurkan. Dengan mungkin kalau kita yang kuat dengan saum dan lain sebagainya. Kemudian keutamaan para sahabat ini adalah teguh di dalam ibadahnya. Walaupun dia lapar, dia tidak memaksakan diri. Dia tidak utang kemana-mana. Berbeda dengan kita. Kalau lapar, mungkin kita utang ke teman dan lain sebagainya. Itu beda. Dari khairul quruni, dari generasi itu yang terbaik adalah sahabat. Khairul quruni qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian para tabi'in dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian di dalam hadis diterangkan akhir cerita kehidupan Rasulullah ini tentang keutamaan zuhud juga dan ju', bahwa Rasulullah menceritakan bahwa beliau akhir hayatnya meninggalkan harta cuma sedikit, yaitu salasina so'an min tamrin. Ini keutamaan zuhud, bahwa 30 so' ini sekitar, kalau dari 30 gandum ya, sok gandum itu sekitar 1.500.000. Jadi beliau kalau dirupiahkan sekarang itu 1.500.000. Itu adalah kekayaan Rasulullah zaman dulu kalau dirupiahkan seperti itu. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.